Shalom jemaat BCS dimanapun kita berada. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan hari ini diambil dari Matius 5 ayat yang ke-9 yang berkata, "Berbahagialah orang yang membuat damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Bapak Ibu, kalau kita hadir dalam ibadah atau persekutuan, seringkali kita menyapa satu sama lain dengan kata shalom, sapaan yang akrab dan hangat di antara orang-orang percaya. Tetapi pertanyaannya, apakah kita sungguh-sungguh mengerti dan menghidupi kata shalom itu sendiri? Bapak Ibu, kata shalom berasal dari bahasa Ibrani yang seringkali kita temukan di Perjanjian Lama. Artinya bukan sekedar damai, tetapi damai yang utuh, tanda kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Dan itu semata-mata berasal dari Allah. Jadi saat kita mengucapkan shalom, sebenarnya kita sedang mendoakan, kiranya damai sejahtera dari Allah menyertai engkau. Dan menariknya di Perjanjian Baru, Yesus juga sangat menekankan pentingnya damai. Ia memakai kata eirene yang merujuk kepada orang-orang yang aktif membuat damai. Ia menciptakan ketenangan di tengah konflik, memperbaiki relasi yang rusak, dan juga menjadi jembatan. Dan Yesus berkata, merekalah yang disebut anak-anak Allah, karena hidup mereka mencerminkan karakter Bapa, sumber damai itu sendiri. Mengapa ini penting Bapak Ibu sekalian? Karena dunia kita saat ini penuh dengan kekacauan, konflik dalam rumah tangga, perselisihan di lingkungan, ketegangan di tempat kerja, bahkan perang di berbagai belahan dunia. Dunia sedang haus akan damai, dan justru di tengah dunia seperti ini, Yesus memanggil kita menjadi pembawa damai. Tetapi bagaimana kita bisa menjadi bawa damai? Semuanya dimulai dari dalam hati. Kalau hati kita sendiri masih dipenuhi kemarahan, kekecewaan, kepahitan, atau dendam, maka kita tidak akan bisa menjadi pembawa damai. Maka Yesus mengajak kita untuk menerima damai dari Tuhan, menjaga damai itu di dalam hati, lalu membagikannya lewat sikap, kata-kata, dan tindakan kita. Jadi, lain kali saat kita mengucapkan shalom, ingatlah, itu bukan hanya sebuah salam, tetapi juga sebuah panggilan hidup untuk kita bisa membuat damai dan menjadi wakil Allah di tengah dunia. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau adalah sumber damai yang sejati. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tolong kami bukan hanya mengucapkan damai, tetapi kami mau sungguh-sungguh menjadi pembawa damai di keluarga kami, lingkungan kami, dan dimanapun kami berada. Kalaupun ada di antara kami yang saat ini dalam rasa kekecewaan dan terluka, jamalah hati kami ya Tuhan. Pulihkanlah kami dan ajarilah kami untuk menyebarkannya kepada orang lain. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan harian kita pada hari ini. Mari kita terus rindu menjadi murid Kristus bersama keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.